Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini akan menjelaskan sistem informasi akuntansi. Di sini saya tidak sendiri, ada teman saya yang ikut membantu dalam menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Dengan saya sendiri, Vira Cesaria Nurdiono, dan teman saya yang bernama Nur Anissa. Sebelum kita membahas sistem informasi akuntansi atau SIA, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem dan informasi. Kalian tahu nggak sih sistem itu apa? Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah keluaran dari suatu proses pengolahan data dan telah memiliki manfaat. Jadi, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah sistem pencatatan double entry. Akuntansi pertama kali ditemukan oleh Lucas Pacioli, seorang pendeta Italia, dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada suatu perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Menurut Atesis, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venice, Italia. Littleton tahun 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dari sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul. Sebelum kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, kita perlu memahami terlebih dahulu saldo normal dan makna debit kredit akun. Selanjutnya akan membahas tentang saldo normal akun. Saldo normal akun adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagian akun. Ada yang tahu nggak sih persamaan dasar akuntansi itu apa? Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Rumusan persamaan akuntansi ini sifatnya baku atau mutlak ya teman-teman. Akun sendiri adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas, sedangkan chart of account atau COA adalah daftar yang memuat mengenai keseluruhan kode dan nama akun. Akun identik dengan komponen laporan keuangan, contohnya yaitu akun kas, akun piutang usaha, dan seterusnya. Berikut termasuk contoh COA atau chart of account. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan COA, yaitu penerapan fleksibel numbering sistem sebuah kode dan nama akun yang baru yang akan dapat ditambah tanpa mengubah urutan kode akun lainnya yang telah ada. Ada bentuk format yang paling sederhana untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan dengan menggunakan model T-account. Mengapa dinamakan T-account? Karena memang bentuk formatnya seperti huruf T. Seperti ini adalah gambar bentuk T-account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini akan menjelaskan sistem informasi akuntansi. Di sini saya tidak sendiri, ada teman saya yang ikut membantu dalam menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Dengan saya sendiri, Vira Cesaria Nurdiono, dan teman saya yang bernama Nur Anissa. Sebelum kita membahas sistem informasi akuntansi atau SIA, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem dan informasi. Kalian tahu nggak sih sistem itu apa? Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah keluaran dari suatu proses pengolahan data dan telah memiliki manfaat. Jadi, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah sistem pencatatan double entry. Akuntansi pertama kali ditemukan oleh Lucas Pacioli, seorang pendeta Italia, dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada suatu perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Menurut Atesis, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang
sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venice, Italia. Littleton tahun 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dari sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul. Sebelum kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, kita perlu memahami terlebih dahulu saldo normal dan makna debit kredit akun. Selanjutnya akan membahas tentang saldo normal akun. Saldo normal akun adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagian akun. Ada yang tahu nggak sih persamaan dasar akuntansi itu apa? Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Rumusan persamaan akuntansi ini sifatnya baku atau mutlak ya teman-teman. Akun sendiri adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas, sedangkan chart of account atau COA adalah daftar yang memuat mengenai keseluruhan kode dan nama akun. Akun identik dengan komponen laporan keuangan, contohnya yaitu akun kas, akun piutang usaha, dan seterusnya. Berikut termasuk contoh COA atau chart of account. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan COA, yaitu penerapan fleksibel numbering sistem sebuah kode dan nama akun yang baru yang akan dapat ditambah tanpa mengubah urutan kode akun lainnya yang telah ada. Ada bentuk format yang paling sederhana untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan dengan menggunakan model T-account. Mengapa dinamakan T-account? Karena memang bentuk formatnya seperti huruf T. Seperti ini adalah gambar bentuk T-account. Seperti gambar di samping, kelompok akun aktiva, prive, dan beban memiliki saldo normal di debit. Jika terjadi pengurangan pada akun tersebut, maka dicatat di sebelah kredit. Sedangkan kelompok akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan memiliki saldo normal di kredit. Maka jika terjadi pengurangan pada kelompok akun ini dicatat di sebelah debit. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Analisis ini mengandung arti bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang analisis transaksi dan jurnal. Setelah transaksi dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencatat kandungan informasi yang ada pada setiap transaksi ke dalam jurnal. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum atau general journal dan jurnal khusus atau special journal. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contoh transaksinya yaitu transaksi retur pembelian, retur penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan secara kredit. Koleksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup tergolong dalam jurnal umum. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sejenis dan seringkali terjadi sesuai dengan urutan yang waktu terjadinya. Buku besar dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum atau general ledger dan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Buku besar umum selalu dibuat atas seluruh akun laporan keuangan. Tidak semua akun memerlukan buku besar pembantu. Perusahaan biasanya akan membuat buku besar pembantu banyak khusus untuk akun piutang dagang dan utang dagang. Buku besar pembantu diperlukan untuk memerinci saldo yang terdapat dalam buku besar umum. Neraca saldo diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jurnal debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Selanjutnya tentang neraca saldo. Neraca saldo diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jurnal debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jurnal kredit ini harus dibuktikan pada setiap periode laporan akuntansi. Langkah awal dalam menyiapkan neraca saldo yaitu menentukan saldo akhir periode laporan akuntansi untuk setiap akun. Seluruh saldo akhir tersebut untuk tiap-tiap akun akan dipindahkan ke neraca saldo. Jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo harus sama. Jika tidak sama, maka terdapat kesalahan posting. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkanlah neraca saldo sebelum penyesuaian.
Apa yang disebut dengan AJP? Maka di sini kita akan membahas tentang AJP tersebut. AJP adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Penyebab pembuatan AJP yang pertama, beberapa transaksi belum dilakukan jurnal karena memang belum saatnya dilakukan. Yang kedua, beberapa beban belum dilakukan jurnal selama periode akuntansi karena beban tersebut belum digunakan atau expired. Dan yang ketiga, beberapa unsur memang belum dilakukan pencatatan. Pada prinsipnya ada 4 item yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, Pada prinsipnya ada 4 item yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. Dan yang terakhir, pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Sekian penjelasan materi dari saya, Vira Cesaria Nurdiono. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya yang bernama Nur Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Vira Cesaria. Di sini kita akan membahas bab 3 tentang sistem informasi akuntansi yang sebelumnya sudah dijelaskan dari bab 31 sampai bab 3.7 dijelaskan oleh Vira Cesaria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada neraca saldo penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Apa sih neraca saldo? Neraca saldo penyesuaian yaitu seluruh transaksi yang telah dicatat lalu dipindah bukukan ke dalam buku besar yang telah diklasifikasikan masing-masing. Tujuannya adalah untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan saldo semua akun yang ada di dalam neraca setelah penyesuaian. Yang selanjutnya itu ada penggunaan neraca lajur. Apa sih neraca lajur? Neraca lajur itu adalah berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Ketika tidak dilakukan secara manual, berarti sebuah perusahaan sudah melakukan sistem komputerisasi akuntansi yang baik. Urutan dalam menyiapkan kertas kerja atau neraca lajur yaitu pertama menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kedua yaitu memasukkan data jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga yaitu memasukkan saldo yang telah disesuaikan, dan yang terakhir yaitu memindahkan tiap saldo ke setiap akun. Nah, yang selanjutnya yaitu ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup itu apa? Yaitu jurnal akuntansi yang harus dibuat untuk akun-akun sementara lalu dipindahkan ke dalam akun-akun yang bersifat tetap. Neraca saldo setelah penutupan yaitu dibuat untuk membuktikan bahwa keseimbangan dalam persamaan akuntansi telah melewati berbagai tahapan siklus akuntansi. Laporan yang berisi saldo akhir masing-masing akun neraca seperti kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain. Di materi yang selanjutnya di bab 3 yaitu ada kas basis dan akrual basis. Apa itu kas basis? Kas basis itu tergolong yang digunakan oleh perusahaan kecil di mana pemilik modalnya hanya 3-4 orang. Sedangkan akrual basis itu digunakan oleh pemilik saham atau investor sebagaimana dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dimana prinsip-prinsip akuntansinya itu berlaku umum dan akrual basis sebagai pencatatan akuntansinya. Apa sih akrual basis itu? Akrual basis itu adalah pencatatan yang dilakukan saat terjadinya transaksi tetapi kasnya belum diterima. Sedangkan kas basis itu adalah pencatatan di mana hanya terjadi pembelian atau penerimaan kas dan pengeluaran kas.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.